Jadi orang nanya kepada saya selamat apa enggak? Kalau saya katakan, kamu tidak selamat masuk neraka, itu kan dianggap sombong. Maka saya bilang, ya tergantung nanti hasil timbangan. Kan memang dalam ajaran agama lain kan keselamatan itu ditimbang dulu ya. Kalau perbuatan baiknya lebih banyak, ya insya Allah masuk surga. Kalau perbuatan jahatnya lebih banyak, ya masuk neraka. Ya sudah, nunggu hasil timbangan saja. Wah, berarti tidak ada kepastian lah. Makanya supaya ada kepastian harus ada jaminan dari Tuhan. Itulah iman Kristen. Intinya simpelnya gini, iman Kristen itu mengajarkan kita rendah hati. Ya. Itu banyak orang yang tidak memahami cara berpikir Rasul Paulus, dan surat-suratnya itu dianggap sukar untuk dipahami orang awam, sehingga banyak yang memutarbalikkannya. Dan itu pernah terjadi pada gereja mula-mula. Karena itu dulu pernah muncul sebuah kelompok yang namanya Ebionit. Kelompok itu muncul setelah perang Yahudi tahun 135. Kelompok ini menyalahpahami surat-surat Paulus seperti yang pernah diingatkan oleh Rasul Petrus dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 15 dan 16, sehingga akhirnya aliran ini menolak surat-surat Paulus karena Paulus dianggap telah bersalah membebaskan orang-orang Kristen dari hukum Taurat, karena dianggapnya Paulus membenci Taurat, dan secara ekstrim Paulus mempertentangkan kitab Taurat dengan iman kepada Kristus. Sampai di masa abad pertengahan, di masa reformasi pun, surat-surat Paulus ini dianggap sulit diterima oleh orang barat saat itu, sehingga dipertentangkanlah antara Yakobus dan Paulus. Surat Yakobus yang mengatakan iman tanpa perbuatan adalah mati, pembenaran tidak hanya oleh iman tetapi juga perbuatan, dipertentangkan dengan dalil Paulus dalam surat Roma bahwa kebenaran hanya oleh iman. Padahal konteksnya surat-surat Paulus dan konteksnya di mana surat Yakobus ditulis itu berbeda. Berbeda dalam hal apa? Meskipun istilahnya sama. Karena yang dihadapi oleh Rasul Paulus dengan yang dihadapi oleh Yakobus berbeda. Rasul Paulus sedang menghadapi sebuah gerakan yang namanya legalisme Torah. Jadi apa artinya legalisme? Legalisme itu kira-kira seperti ini. Keselamatan itu didasarkan atas ketaatan kita secara legalistik terhadap hukum Taurat yang ditafsirkan secara ekstrim. Jadi kira-kira seperti ini. Taurat itu terdiri dari 2 aspek. Yang pertama, larangan-larangan, dan yang kedua, perintah-perintah. Lalu kaum legalis itu menganggap bahwa apabila kita memenuhi perintah-perintahnya dan kita menjauhi larangan-larangannya, kita selamat. Ini mirip gerakan kelompok ekstrim tertentu yang dinamakan kelompok fikih Islam. Jadi orang Islam itu menganggap bahwa apabila kita itu diselamatkan, itu karena kita mematuhi larangan-larangan Tuhan tidak kita lakukan, dan perintah-perintah Tuhan harus kita lakukan. Lalu keselamatan kita didasarkan atas semata-mata perbuatan kita, semata-mata hasil perbuatan kita. Makanya dalam doktrin ini nanti pada akhir zaman kita ditimbang amal kita. Kalau perbuatan baik kita lebih banyak daripada perbuatan jahat kita, maka kita masuk surga. Tapi apabila perbuatan jahat kita lebih banyak, ya kita masuk neraka. Jadi keselamatan manusia itu semata-mata didasarkan atas kemampuan kita dalam mematuhi hukum, dan hukum yang dilakukan itu pun sudah direduksi menjadi perundang-undangan yang kaku. Nah, itulah yang ditolak oleh Rasul Paulus. Karena apa? Kalau keselamatan kita didasarkan atas legalisme Taurat itu, maka untuk apa Kristus mati bagi kita? Maka Rasul Paulus mengingatkan bahwa perbuatan baik itu sesungguhnya bukan semata-mata untuk keselamatan, tetapi karena kita sudah diselamatkan
oleh iman kita kepada Kristus, ketergantungan kita kepada Tuhan, maka perbuatan baik itu sebagai buah keselamatan, bukan untuk keselamatan kita. Sementara surat Yakobus itu berbeda. Dia menghadapi kelompok Yahudi yang menganggap bahwa setelah orang menjadi Kristen cukup beriman, tanpa kita berbuat baik pun kita diselamatkan. Lah padahal Yesus mengatakan, kalau hidup keagamaanmu tidak lebih benar dari ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kamu tidak dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi iman itu hasilnya adalah perbuatan baik. Lah ini mirip dengan kelompok modern yang sekarang disebut sebagai hyper grace. Jadi seolah-olah kalau kita sudah beriman langsung selamat. Dengan kata lain, ungkapannya adalah sekali selamat tetap selamat, ya. Yaitu istilah itu untuk slogan bagus, tapi bukan berarti kita hanya bergantung sekali selamat tetap selamat. Itu sama dengan orang bilang sekali merdeka tetap merdeka, tapi kita tidak punya tentara. Akhirnya apa? Akhirnya kita dijajah lagi. Ketika bangsa kita memproklamirkan kemerdekaannya, karena akhirnya ada tentaranya. Tentara itulah yang menjaga kita. Jadi tetap kerjakanlah keselamatanmu dalam takut dan gentar. Jadi ada pihak manusia, kata Rasul Paulus dalam surat Filipi pasal 2:11, kita ini tetap mengerjakan keselamatan kita. Itulah yang disebut lahir baru. Born again itu maksudnya kita dilahirkan karena kemampuan yang diberikan Tuhan kepada kita. Nah, maka kita tidak bisa mempertentangkan antara iman dan perbuatan. Yang dihadapi Yakobus, ada yang mengatakan padaku ada iman, orang lain ada perbuatan. Tidak. Iman dan perbuatan itu pada hakikatnya satu, tidak bisa dipisahkan. Dulu, saudara-saudara, Luther itu karena salah paham terhadap surat Yakobus, itu hampir dibuang surat itu, dan dia menyebutnya sebagai surat jerami. Karena apa? Keterbatasan pemahaman bahasa barat, bahasa Latin khususnya, di mana dua kata iman dan perbuatan itu dibedakan. Tapi dalam bahasa-bahasa Timur Tengah, khususnya bahasa Ibrani, iman tidak bisa dipisahkan dari perbuatan. Iman kepada Kristus berbuah perbuatan, seperti yang dinyatakan dalam surat Ibrani pasal 11. Maka Profesor Olaf Schumann adalah seorang teolog dari gereja Lutheran, pengikutnya Luther. Dia mengajar di Jerman, dan saya berbahagia karena saya pernah menjadi murid beliau. Dia mengatakan begini, ketika orang Yahudi yang berbahasa Ibrani mengatakan Tuhan mengeluarkan umat Israel, tidak berarti umat Israel itu pasif, tetapi dia berbuat. Makanya di dalam 10 perintah Tuhan itu diawali dengan kata-kata, akulah Tuhan Allahmu yang mengeluarkan engkau dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Bahasa Ibrani yang mengeluarkan itu Hosea. Anoki Adonai Elohecha, aku inilah Tuhan Allahmu, Asher Hosetika, yang telah mengeluarkan engkau Mi'aret Misrayim, dari tanah Mesir, Mibet Avadim, dari tempat perbudakan, dari rumah perbudakan. Di sini Tuhan sebagai subjek, kata Profesor Olaf Schumann, tetapi Israel bukan objek. Nah, cara berpikir orang barat, subjek dan objek, berarti kalau Tuhan yang mengeluarkan itu disebut subjek, Israel adalah objek pasif. Itulah yang ditolak oleh Yakobus. Tapi cara berpikir orang Israel tidak seperti itu. Tuhan adalah subjek yang mengeluarkan, Israel adalah subjek kedua. Jadi sama-sama subjeknya. Maka tetap kerjakanlah keselamatanmu dalam takut dan gentar. Bukan Tuhan yang mengerjakan kita menganggur. Kurang ajar sekali kita kalau seperti itu, kan? Jadi Tuhan menjadi subjek pertama yang memberi kemampuan. Israel adalah subjek kedua yang merealisasikan kekuatan dari Tuhan itu di dalam karya nyata, perbuatan nyata. Itulah yang disebut buah-buah roh. Ya, jadi tidak bertentangan. Apa yang dikatakan Yakobus konteksnya berbeda dengan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Jadi ketika Tuhan mengeluarkan orang Israel, Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan pertolongan, tetapi Israel jalan sendiri,
Tidak berarti Israel ini langsung diangkat Tuhan, dipindahkan ke tanah Kanaan, tidak. Tapi dengan segala dinamikanya sampai 40 tahun Israel jalan dengan segala kekuatan yang diberikan Tuhan, tetapi di dalam takut dan gentar. Itulah yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus dalam surat yang lain. Nah, saudara-saudara, ayat-ayat firman Tuhan ini berbicara tentang pergumulan orang-orang Galatia ketika mereka memahami apa yang dipergumulkan dalam kehidupan iman mereka sehari-hari. Karena itu sebetulnya pada ayat 15 ya, menurut kelahiran kami adalah orang Yahudi, itu penegasan Rasul Paulus, dan bukan orang berdosa dari bangsa-bangsa lain. Ini artinya Paulus bukan menilai bangsa-bangsa lain itu pasti berdosa, tidak. Paulus sedang mengungkapkan bagaimana stigma orang Yahudi sebangsanya terhadap bangsa-bangsa lain. Selalu orang-orang yang di luar Taurat dianggapnya mereka kaum berdosa. Maka Yesus pun disebut diserahkan pada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dianggap orang berdosa. Itu terminologi orang Yahudi. Mestinya ya, Tuhan mengajarkan kepada bangsa Israel, kamu itu hidup diberikan Taurat, dan Taurat yang diberikan kepada kamu itu kehormatan. Sementara bangsa lain tidak diberikan Taurat. Makanya di dalam perspektif orang Yahudi, bangsa-bangsa lain cukup mengikuti hukum yang diberikan Tuhan lewat perjanjiannya dengan Nuh. Kutaruh busurku di atas awan sebagai perjanjian antara aku dan seluruh bumi. Itulah yang disebut hukum Nuh. Hukum Nuh itu bagi orang Yahudi dilakukan bagi bangsa-bangsa lain selain orang Yahudi. Maka hukum Nuh itulah yang direkomendasikan dalam sidang para rasul, yaitu apa? Hendaklah mereka tidak makan makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Itu satu. Artinya apa? Artinya menghormati Tuhan dengan tidak menyembah berhala. Cukup itu saja. Yang kedua, menjauhi percabulan. Menjauhi percabulan berarti imoralitas seksual. Dijauhi segala itu artinya hormat kepada ciptaan. Maka tidak melakukan perzinahan, tidak melakukan incest atau hubungan yang tidak layak, karena hormat pada lembaga yang namanya keluarga. Ketiga, tidak melakukan pertumpahan darah, pembunuhan dan seterusnya. Keempat, tidak makan binatang yang mati dicekik. Itu saja cukup. Itu yang disebut hukum Nuh yang direkomendasikan oleh sidang para rasul. Tapi dengan memilih Abraham, Tuhan memberikan kekhususan bagi orang Israel, karena dari bangsa ini Tuhan akan menggenapkan janjinya lewat Abraham. Kejadian pasal 12 ayat 3, olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Artinya apa? Inilah the messianic blessing, berkat keselamatan melalui juru selamat, yaitu Yesus Kristus. Nah sekarang keselamatan itu sudah tiba, kata Paulus. Maka kenapa kamu mengandalkan kembali kepada hukum Taurat yang hanya mengantarkan kepada kita tentang pengetahuan yang baik dan yang jahat? Tetapi Taurat tidak mampu membimbing kita kepada keselamatan itu. Taurat hanya menunjukkan ini salah, ini benar, ini yang harus dilakukan, ini yang tidak boleh dilakukan. Itulah Taurat. Jadi lewat hukum Taurat, orang hanya dikasih tahu tentang perbuatan dosa, disadarkan tentang kita tidak boleh berbuat ini, dan untuk mendapatkan karunia Tuhan kita harus berbuat yang baik. Tetapi toh manusia tidak ada yang mampu untuk melakukan itu, termasuk kami sendiri, orang Yahudi. Itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Makanya kemudian pada ayat 15 kira-kira begini, kamu tahu bahwa tidak seorang pun dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Jadi melakukan hukum Taurat sebagai syarat keselamatan. Sebab kalau seandainya orang bisa berbuat baik tanpa pertolongan Tuhan, orang menghindari yang jahat tanpa pertolongan Tuhan, untuk apa Kristus datang dan mati untuk kita? Karena menebus kita dari ketidakmampuan kita. Tetapi hanya oleh iman kepada Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus, dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat secara legalistik. Jadi bukan Tauratnya yang salah, tetapi menafsirkan Taurat secara salah sebagai jaminan keselamatan. Itulah
yang oleh Paulus dikatakan bertentangan dengan karya Kristus sendiri. Lalu Rasul Paulus mengutip Mazmur yang dikutip itu Mazmur 143 ayat 2. Ya Tuhan, jangan berperkara dengan aku, karena tidak seorang pun bisa dibenarkan karena itu. Jadi pemazmur sendiri menyadari, Tuhan, jangan engkau menuntut karena hukum-Mu yang terlalu keras terhadap kami. Siapa yang mampu berbuat baik? Maka Rasul Paulus mengutip itu dengan mengatakan bahwa tidak seorang pun bisa melakukan hukum Tuhan dengan sempurna dengan kekuatan kita sendiri. Lalu ayat 17, tetapi jika dalam usaha untuk dinyatakan benar oleh Allah melalui Kristus itu, ternyata kita masih kedapatan juga berbuat salah, apakah dengan demikian Kristus itu adalah salah? Tidak. Maka dikatakan itu karena kita tidak benar-benar mengandalkan Kristus dalam hidup kita. Jadi kira-kira Rasul Paulus mau mengatakan seperti ini. Dia mau tunjukkan sebuah perbandingan. Perbandingan itu kira-kira seperti ini. Kalau kamu menuduh bangsa lain sebagai orang berdosa hanya karena mereka di luar hukum Taurat, kita kan selalu mengatakan orang Yahudi, ke bangsa yang tidak bersunat itu bangsa yang berdosa hanya karena mereka tidak mengenal hukum Taurat. Sebaliknya saya yang Yahudi, kami yang Yahudi, kata Paulus, seandainya toh kami tidak bisa melakukan Kristus itu, hukum Kristus bagi saya, apakah saya berarti harus mengatakan Kristuslah yang salah? Kan tidak. Itu karena kami tidak benar-benar di dalam Kristus, maka kami gagal. Jadi janganlah kamu menilai orang lain yang bukan Yahudi berdosa gara-gara mereka tidak mengenal Taurat. Sementara kami yang Yahudi yang sekarang sudah percaya Kristus dan kebenaran kami bukan lagi melakukan secara legalistik, secara ekstrim hukum itu sebagai syarat keselamatan, tapi kami sekarang hidup oleh Kristus, ternyata kami gagal. Apakah Kristus yang salah sebagai sumber kesalahan? Tidak. Tetapi kita yang tidak benar-benar hidup dan menghidupi diri kita dari hukum Kristus, ketergantungan kita kepada Sang Kristus. Nah itu saudara-saudara, makanya kemudian pada ayat berikutnya, kalau dikatakan orang Yahudi, ya, maka jika dalam usaha untuk dinyatakan benar, kira-kira seperti itu. Jadi dalam usaha kita dinyatakan benar karena kita mengikuti Kristus, ternyata kita masih berdosa, berarti bukan Kristus yang salah, berarti kita tidak benar-benar mengandalkan Sang Kristus karena kita tidak menghidupi iman kita dari Kristus itu. Lalu Rasul Paulus mengatakan pada ayat 18, karena jikalau aku membangun kembali apa yang telah kurombak, aku menyatakan diriku sebagai pelanggar Taurat. Jadi yang dimaksudkan Paulus itu, jangan memahami hukum Taurat sebagai undang-undang yang menyelamatkan kita. Undang-undang itu kan hanya menunjukkan kita benar atau kita salah. Misalnya, kalau seorang selamat hanya karena melakukan perbuatan baik, padahal undang-undang itu hanya menyatakan ini tidak boleh, ini boleh. Apa bedanya di negara komunis? Negara komunis kan tidak mengenal pemahaman tentang Tuhan, tetapi sadar kan kalau orang baik diberi pahala, diberi tanda jasa, sementara orang jahat juga dipenjara. Jadi kalau sekedar hukum yang menyadarkan kita tentang mana yang baik, mana yang jahat, apa bedanya dengan negara komunis? Toh di negara komunis yang tidak mengagungkan Tuhan sekalipun, orang baik mendapatkan hadiah dari negara, mendapatkan reward dari pemerintah. Orang jahat harus masuk penjara. Berarti kalau sekedar kesadaran itu, apakah itu menyelamatkan engkau? Tidak. Yang menyelamatkan engkau adalah Tuhan dalam Sang Kristus yang akhirnya memampukan kita untuk berbuat baik, sehingga perbuatan baik itu bukan hal yang ditonjol-tonjolkan sebagai prestasi manusia, tetapi sebagai buah iman kita kepada Sang Kristus. Jadi kalau agama-agama itu mencari keselamatan dengan mengandalkan perbuatan baik, maka iman Kristen mengandalkan keselamatan yang sudah dijaminkan kepada kita lewat Sang Kristus dan buahnya perbuatan baik. Jadi kita berbuat baik bukan untuk keselamatan, tetapi kita berbuat baik sebagai buah keselamatan.
Jadi untuk mengkomunikasikan hal ini kepada orang di luar kita kan tidak mudah. Maka kalau saya katakan, kalau gitu Pak, berarti tidak ada jaminan untuk orang lain masuk surga. Dan saya bilang, ya kamu kan bukan orang Kristen. Karena itu ya saya tidak bisa mengadili keselamatan kamu dari ukuran saya yang kamu tidak percaya. Nah terus gimana? Kami bisa masuk surga apa tidak? Coba kalau Anda jawab, tidak bisa, kamu dilempari batu sama dia. Saya bilang, itu tergantung nanti hasil timbangan. Dan kamu percaya bahwa keselamatan ditimbang dulu. Oh gitu ya Pak? Iya, nanti tunggu timbangan dulu. Jadi orang nanya kepada saya selamat apa enggak? Kalau saya katakan, kamu tidak selamat masuk neraka, itu kan dianggap sombong. Maka saya bilang, iya, tergantung nanti hasil timbangan. Kan memang dalam ajaran agama lain kan keselamatan itu ditimbang dulu ya. Kalau perbuatan baiknya lebih banyak, ya insya Allah masuk surga. Kalau perbuatan jahatnya lebih banyak, ya masuk neraka. Ya sudah, nunggu hasil timbangan saja. Wah berarti tidak ada kepastian lah. Makanya supaya ada kepastian harus ada jaminan dari Tuhan. Itulah iman Kristen. Intinya simpelnya gini, iman Kristen itu mengajarkan kita rendah hati, ya, bahwa kita tidak mungkin menyelamatkan diri kita dengan kemampuan kita. Maka kita mengandalkan Tuhan yang sudah menolong kita, lalu berdasarkan kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita, kita dimampukan berbuat baik. Simpelnya seperti itu. Maka seperti orang Israel tadi, akulah yang telah mengeluarkan engkau. Itu kemampuan yang Tuhan berikan. Tapi Israel disuruh jalan dengan kekuatan dari Tuhan tadi, merealisasikan keselamatan sampai dia datang ke tanah Kanaan. Nah, saudara-saudara, maka kemudian ayat ini termasuk ayat yang saya kira cukup sulit ya untuk dipahami dengan apa letter luck ini. Karena ya ini teks ini ya, ayat berapa ini? Ayat 19. Karena aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Apa artinya? Aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat. Ini kalau dipahami orang awam, ini maksudnya apa sih Paulus ini? Aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat. Itu bahasa aslinya, sudah begini. Jadi bahasa aslinya ego gardia nomo apetanon. Jadi kata nomo itu 2 kali muncul di nomos. Nomos itu hukum artinya. Nah nomos itu maknanya bisa berarti hukum Taurat, bisa berarti tafsir-tafsir yang keras terhadap hukum Taurat. Jadi yang dibatalkan itu adalah pemahaman yang keliru terhadap hukum Taurat. Maka kalau orang yang tidak paham nanti mempertentangkan Yesus dengan Rasul Paulus. Karena Paulus seolah-olah membatalkan Taurat. Lah Yesus mengatakan apa? Jangan kamu sangka aku datang untuk membatalkan Taurat dan kitab, meniadakan Taurat dan kitab para nabi. Sesungguhnya tidak satu iota pun, satu titik pun dari hukum Taurat itu dibatalkan sebelum semuanya terjadi. Bahkan yang paling kecil pun dari hukum Taurat itu harus digenapi, kata Tuhan Yesus. Wah berarti Matius pasal 5 ayat 17 bertentangan dengan apa yang dikatakan Rasul Paulus. Bukan seperti itu. Makanya teks ini artinya, oleh karena Taurat aku mati terhadap hukum-hukum yang ditafsirkan dari Taurat secara keras itu. Jadi kalau istilah hukum, saudara-saudara, ada yang namanya reh. Reh itu bahasa Belanda artinya norma-norma hukum. Tapi juga ada yang namanya wet. Wet itu code, perundang-undangan. Nah perundang-undangan itu ditafsirkan dari hukum yang tinggi tadi. Satu contoh misalnya, di balik hukum mata ganti mata, gigi ganti gigi itu apa? Rehnya itu, hukumnya itu keadilan kan? Tetapi kemudian orang memotong tangan sebagai hukuman realisasi dari mata ganti mata, gigi ganti gigi, itu kode atau undang-undang. Lah undang-undang yang mewujudkan hukum tadi belum tentu adil. Apakah dengan memotong tangan pencuri orang tidak mencuri lagi? Nyatanya di Timur Tengah, di negara-negara Islam, di mana hukum itu ditegakkan, tidak menghindarkan dari perkosaan, tidak menghindarkan dari imoralitas seksual, tidak menghindarkan dari pembunuhan, tetap saja terjadi. Jadi pelaksanaan hukum yang dalam bentuk undang-undang, itulah yang Paulus katakan batal. Bukan normanya, normanya kan keadil.
Keadilan itu norma hukum, itu namanya Grundnorm, norma tertinggi. Misalnya norma tertinggi, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Artinya kamu harus berbuat adil. Ketika orang membunuh, kamu tahu akibatnya orang membunuh. Bagaimana kalau keluargamu sendiri yang mengalami itu? Kamu akan kehilangan, kamu akan merasa dirugikan. Begitu juga kalau membunuh, kamu akan merugikan orang lain. Tetapi bagaimana kalau orang sudah terlanjur membunuh? Artinya bukan preventif lagi, tapi tindakan kuratif. Apakah kamu akan melakukan dendam yang berbuah dendam dan terus menerus sampai tidak ada akhirnya? Tidak. Kata kitab Taurat, kalau keluargamu memaafkan, ya sudah. Memaafkan ini, pintu maaf ini menyudahi semua dendam kesumat, dan jangan kamu lakukan lagi. Ketika Yesus menghadapi orang berbuat zina, tertangkap berbuat zina, apa yang dipikirkan oleh orang Yahudi? Orang ini harus dirajam batu, orang ini harus dilempari sampai mati. Tapi Yesus mengatakan apa? Ini sudah terjadi. Orang ini menyadari salahnya, orang ini menyadari dosanya, dia sudah menanggung malu akibat dari perbuatannya. Undang-undang dilakukan, harus dirajam sampai mati, kan gitu kan? Tapi Yesus mengatakan, siapa yang merasa tidak berdosa dulu, lemparkanlah batu yang pertama. Tidak ada seorang pun yang berani melakukan itu. Karena apa? Dia pikirannya sedang berdosa. Mungkin kita lihat perempuan itu, lalu mereka pergi meninggalkan Yesus. Inilah yang dinamakan norma tertinggi. Jadi bukan hukuman straf atau yang disebut dengan undang-undang yang saklek, undang-undang yang legalis, tetapi adalah pintu maaf dari Tuhan. Dan Kristus telah menyelesaikan itu dengan salibnya. Maka dengan matinya di kayu salib, dengan matinya Kristus secara daging sebagai manusia, Efesus pasal 2:15, maka hukum Taurat dengan segala ketentuan dan aturannya itu telah dinyatakan batal dengan sendirinya. Telah batal itu bukan Tauratnya yang batal, tapi dengan sendirinya batal karena hukum tidak mampu lagi. Maka di atas segala ketidakmampuan kita itu ada kekuatan tangan Tuhan yang sangat perkasa, yang memampukan kita untuk berbuat baik. Jadi artinya keselamatan kita tidak mengandalkan kemampuan kita sehingga kita bermegah, kita sombong, lalu kita katakan orang yang berdosa ini harus dirajam batu, atau bangsa-bangsa lain yang tidak mengenal Taurat itu bangsa-bangsa yang berdosa, seperti ayat 15. Kalau dilihat, saya ini kan lahir orang Yahudi, katanya katanya Rasul Paulus, dan bukan bangsa lain yang berdosa. Hataim min goyim. Hataim itu orang-orang berdosa, min hagoyim, dari bangsa-bangsa lain. Maka sekarang jangan lagi memandang orang lain sebagai para pendosa hanya karena mereka tidak melakukan Taurat. Kita yang Yahudi yang melakukan Taurat pun gagal, apalagi mereka yang tidak mengenal Taurat. Karena itu harapan kita adalah satu-satunya Tuhan yang memberikan kita kekuatan untuk melakukan yang baik. Bagi yang Yahudi yang sudah dikasih tahu tentang Taurat, orang tidak mampu melakukan Taurat, andalkanlah Tuhan supaya kita bisa melakukan mana yang baik, menghindari mana yang jahat. Bagi mereka yang bukan Yahudi, Yahudi seperti kita, kata Paulus, tidak usah kita menghakimi mereka, karena mereka langsung dibimbing oleh Sang Kristus. Karena pengenalan kepada Sang Kristus bukan sekedar mengenal Kristus itu Tuhan, bukan sekedar mengenal Kristus itu jalan keselamatan, tetapi kita menghidupi diri kita dari pengandalan kita kepada Sang Kristus, maka Kristus memampukan kita. Nah, seperti itulah yang Rasul Paulus tekankan dalam surat ini, sehingga orang tidak bermegah karena perbuatan baiknya. Karena itu kalau bisa diterjemahkan secara bebas, kira-kira begini: karena melalui Taurat aku telah mati terhadap salah tafsir terhadap Taurat. Jadi nomos yang pertama itu Taurat, nomos yang kedua itu adalah undang-undang yang diciptakan secara tidak adil, secara ekstrim atas nama Taurat. Paham itu? Yang pertama itu Taurat sebagai hukum ilahi, nomos yang kedua itu adalah penyalahgunaan terhadap Taurat, dan itu yang dilakukan oleh orang Yahudi. Saudara-saudara, Tuhan memberikan hukum kepada orang Yahudi dan bukan Yahudi untuk saling hormat menghormati.
orang Yahudi, hormati yang bukan Yahudi. Tetapi apa yang dilakukan orang Yahudi? Dia membangun dinding pemisah. Dan itulah yang dirobohkan ketika Kristus mati. Dinding pemisah itu baru-baru ini disiarkan ya. Itu namanya dinding pemisah itu sorek. Itu di bait Allah pada zaman Tuhan Yesus. Itu antara pelataran untuk orang Yahudi dan pelataran untuk orang bukan Yahudi itu dipisahkan dengan dinding. Dinding itu namanya sorek. Lalu di dinding itu ditulis dalam bahasa Yunani dan bahasa Latin. Dan itu prasastinya ditemukan tahun 1890-an. Sudah lama ditemukan, tapi baru-baru ini diekspos kembali. Sorek atau Mekitsah. Itu tertulis begini. Orang-orang bukan Yahudi tidak boleh melewati dinding ini di daerah orang Yahudi. Siapapun yang melanggar garis batas ini, siapapun yang melanggar dinding pemisah ini, dia bertanggung jawab atas kematiannya sendiri. Jadi orang bukan Yahudi sampai dia berani masuk melewati dinding itu dilempari sampai mati. Apa kira-kira Tuhan menyuruh kepada orang Israel membuat penegasan seperti itu? Dan semuanya itu atas nama Taurat. Semuanya itu atas nama hukum Taurat. Tapi yang terjadi kebencian demi kebencian terhadap orang bukan Yahudi. Makanya Paulus mengatakan, saya ini lahir sebagai Yahudi dan bukan para pendosa dari bangsa lain, dan bukan yang kamu anggap pendosa dari bangsa lain. Tetapi nyatanya sebagai orang Yahudi pun kita tidak bisa melakukan hukum Taurat itu secara sempurna. Karena itu andalkanlah Kristus sebagai satu-satunya jalan keselamatan, bukan karena pengandalan perbuatan baik, karena kemampuan dan kesombongan kita. Lihat, bukankah bangsa kita telah menciptakan dinding pemisah yang melahirkan perseteruan, melahirkan kebencian terhadap bangsa lain? Kita coba baca, bandingkan apa yang dikatakan Rasul Paulus ini dengan surat Efesus pasal 2 ayat 14-15. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua belah pihak, maksudnya Yahudi dan bukan Yahudi, yang telah mempersatukan kedua pihak dan telah merobohkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Tembok pemisah itulah yang baru-baru ini diekspos sebagai dinding yang memisahkan di pelataran orang Yahudi dan bukan Yahudi. Ayat 15. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Ayat 16. Dan untuk mendamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Jadi pembagian Yahudi dan bukan Yahudi yang semestinya untuk damai sejahtera, nyatanya malah menimbulkan perseteruan akibat tembok pemisah yang dibangun orang Yahudi tadi. Akibatnya Yahudi membenci orang bukan Yahudi, yang bukan Yahudi pun menganggap di dunia ini tidak ada manusia aneh yang fanatiknya seperti orang Yahudi. Makanya orang Roma menganggap orang Yahudi itu bangsa yang paling aneh waktu itu. Makanya ketika Kristus wafat, apa yang terjadi? Tirai bait Allah terbelah menjadi dua. Dinding pemisah antara Yahudi dan bukan Yahudi telah dirobohkan oleh salibnya. Dan setelah itu Yahudi dan bukan Yahudi dipersatukan di dalam Sang Kristus. Tidak ada kebencian di sana, tidak ada yang merasa sok paling suci sehingga mereka yang memasuki wilayah mereka harus dirajam batu. Tetapi semua didamaikan oleh karena Kristus Yesus. Melalui Taurat, maka aku telah mati bagi hukum-hukum yang tidak manusiawi yang dibangun berdasarkan hukum Taurat. Itulah yang dimaksud oleh Rasul Paulus. Jadi mati oleh Taurat karena Taurat. Itu karena Taurat yang benar, hukum ilahi itu telah menyadarkan kepada kita berkat pewahyuan Sang Kristus yang telah mati untuk kita, karena puncak segala hukum itu cinta kasih. Tidak ada yang lebih besar daripada kasih, dan kasih itu dinyatakan Kristus telah menghapus kebencian dengan menyerahkan dirinya di kayu salib. Dan akibatnya apa? Tidak ada lagi bedanya Yahudi dan bukan Yahudi. Tidak ada lagi bedanya bangsa lain yang dianggap berdosa karena tidak mengenal Taurat. Tapi semua dipersatukan di dalam Kristus Yesus lewat penyalipannya dan kebangkitannya dari antara orang mati. Saya tidak menolak anugerah kasih karunia Allah,
Karena jika jalan seorang memperoleh kebenaran adalah melalui hukum Taurat, kira-kira legisme, lewat penafsiran Taurat sebagai undang-undang tadi, maka untuk apa Kristus mati bagi kita? Kematian Kristus itu telah membuka babak baru, rekonsiliasi antara Yahudi dan orang bukan Yahudi. Di antara keduanya tidak ada lagi tembok pemisah, tidak ada lagi kebencian yang memisahkan kita, tetapi saling kasih mengasihi, Yahudi dan bukan Yahudi, bangsa-bangsa di mata Kristus adalah sama, umat Allah dan umat tebusannya karena salib Kristus yang membebaskan kita dari dosa, dari kebencian, dari perseteruan, dan dari tembok pemisah, sehingga tembok itu telah dirobohkan karena kematian Kristus di kayu salib. Kiranya apa yang kita pelajari dari surat Galatia yang cukup sulit ini, kita bisa paham dengan bahasa yang lebih sederhana, bahwa keselamatan kita tidak tergantung karena kemampuan kita yang saklek menggenapi rincian hukum-hukum itu yang malah memenjara kita, tetapi karena Kristus yang membebaskan kita. Tidak mengandalkan perbuatan baik sebagai upaya kesombongan kita untuk selamat karena kemampuan sendiri, tetapi mengandalkan Kristus yang memberikan kemampuan kepada kita untuk berbuat baik dan mengerjakan keselamatan kita dalam takut karena jangan-jangan saya gagal, dalam gentar karena kita berada di dalam kasih Kristus yang satu,